Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Education 77, membahas tanpa batas, mengupas sampai tuntas. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba berbagi tentang cara bagaimana membuat sebuah topologi jaringan untuk voucher WiFi dan hotspot pada komputer kita. Perangkatnya seperti ini, di mana kita memanfaatkan modem IndiHome yang nanti dihubungkan ke router board Mikrotik RB941, lalu kita kelola di laptop kita, dan yang nantinya WLAN daripada router botnet itu sendiri dapat diakses oleh HP klien. Baik, langsung saja kita akan mencoba mempraktekkan cara setting ataupun cara konfigurasi router bot untuk WiFi dan hotspotan. Kita buka Winbox-nya. Di sini terdapat IP address dari bawaan router botnya, yaitu 192.168.881. Kita masuk menggunakan MAC address. Lalu kita klik connect. Baik, kita akan mencoba mereset daripada Winbox kita, karena kebetulan Winbox saya ini biasa saya sering gunakan sehingga perlu kita reset. Kita pilih menu sistem, lalu pilih reset configuration. Di sini kita pilih langsung saja klik reset configuration, lalu pilih yes. Maka Winbox kita akan restart. Baik, Winbox sudah kembali lagi muncul. Lalu kita klik cancel di sini dan kita coba refresh. Nah, sekarang IP address-nya muncul kembali dan kita kembali masuk menggunakan MAC address. Kita klik, lalu kita klik connect. Sampai sini muncul tampilan router OS default configuration. Kita remove configuration. Maka kembali Winbox kita akan restart. Baik, sekarang sudah kembali lagi ke Winbox-nya. Kita klik cancel. Dan di sini bisa dilihat oleh rekan-rekan sekalian bahwasanya tadi IP address-nya kan 192.168.881, sekarang sudah menjadi 0 semuanya. Nah, sekarang kita klik pada bagian MAC address. Kita klik connect. Baik, untuk memulai daripada konfigurasi Winbox untuk penggunaan router bot sebagai nantinya voucher WiFi ataupun hotspotan, kita masuk ke dalam sistem terlebih dahulu, lalu kita masuk ke bagian user. Ini tujuannya agar Winbox kita itu tidak mudah diakses oleh sembarangan orang. Jadi kita akan membuat user baru di sini. Kita klik pada add, lalu kita berikan nama di sininya, contohnya education. Nah, di sini pilih grupnya yaitu red. Pilih pada bagian ini pool, ya. Jadi pilih grupnya itu pool, jangan yang red. Lalu kita berikan password di sininya, contohnya 12345. Lalu confirm passwordnya sama 12345. Lalu klik apply, lalu oke. Baik, setelah sampai sini rekan-rekan boleh mendisablekan default daripada login Winbox-nya itu admin. Tinggal klik pada bagian admin, lalu pilih disable. Tanda silang warna merah ini kita klik. Kalau sudah, kita close. Sampai sini berikutnya masuk lagi ke sistem. Lalu kita pilih identity. Di sini kita akan merubah
nama mikrotiknya menjadi nama education 77. Klik apply lalu oke. Di sini sudah berubah, rekan-rekan bisa lihat di bagian atas ini. Lalu setelah kita lakukan pembuatan user dan identity, kita akan reboot dan kita akan masuk kembali menggunakan user yang baru, yaitu yang telah kita bikin, yaitu education. Di sini pilih sistem, lalu kita pilih reboot, lalu kita klik yes, dan Winbox akan kembali restart. Nah, baik rekan-rekan sekalian, sekarang Winbox-nya sudah muncul kembali. Lalu kita klik cancel. Nah, di sini ada login admin. Di sini kita akan masuk menggunakan login admin. Apakah masih bisa atau tidak? Karena tadi kita sudah mendisablekan login adminnya, user admin, untuk bisa login ke dalam Winbox ini. Kita coba klik connect. Nah, di sini muncul tanda peringatan error wrong username or password. Nah, karena kita sudah mendisablekan user admin untuk kita login ke dalam Winbox. Kita ganti loginnya menjadi education. Lalu kita berikan passwordnya 12345. Kalau sudah, kita klik connect. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam Winbox-nya. Baik rekan-rekan sekalian, sampai sini kita akan memulai konfigurasi daripada Winbox kita. Pada bagian yang pertama, kita masuk kepada bagian interface. Pada bagian interface ini, rekan-rekan double klik pada Ether 1. Lalu kita berikan nama di sininya adalah modem. Lalu klik apply, lalu oke. Pilih pada Ether 2. Kita berikan namanya di sininya LAN, lalu apply, lalu oke. Berikutnya rekan-rekan klik pada bagian WLAN, ya, yang di sini, lalu kita pilih bagian enable. Pada tanda checklist warna biru ini kita pilih klik. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke dalam IP, menu IP, lalu pilih DHCP client. Pada DHCP client, rekan-rekan silahkan klik tanda add. Lalu pada bagian interface-nya, rekan-rekan arahkan ke Ether 1 modem. Sampai di sini, lalu klik apply. Hingga nanti muncul status bound. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah tampak status bound dan kita sudah mendapatkan IP address dari modem, yaitu 192.168.175/24. Langkah berikutnya, kita masuk ke dalam IP menu lagi, menu IP lagi. Pilih pada bagian DNS. Pada bagian server, rekan-rekan silakan masukkan DNS public daripada Google, yaitu 8.8.8.8. Lalu pilih panah yang ke bawah. Di sini untuk sekundarinya 8.8.4.4. Lalu centang pada bagian allow remote request. Lalu apply, lalu OK. Berikutnya masih dalam menu IP, kita pilih di sininya firewall. Pada bagian firewall kita pilih menu NAT. Berikutnya kita pilih tanda add. Kita klik add. Pada chain, rekan-rekan pilih pada src NAT. Lalu ke bawah cari out interface. Rekan-rekan arahkan di sininya ke modem. Modem. Berikutnya pada menu action, kita geser ke menu action. Pada actionnya rekan-rekan pilih masquerade. Kita periksa.
Ether 1 modem, SRC NAT, actionnya Masquerade. Lalu klik apply, lalu oke. Nah, sampai di sini. Berikutnya kita masuk ke IP lagi, menu IP. Pilih di sininya IP address. Di sini sudah tampak ada IP address untuk jalur modem dan kita akan memberikan IP address untuk jalur LAN dan WLAN. Di sini kita tinggal klik tambah atau add. Kita berikan contohnya, saya memasukkan IP address 192.168.30.1/24. Interface-nya pilih pada Ether 2 atau LAN. Lalu apply, lalu oke. Kembali lagi, kita add lagi. Masukkan IP address untuk WLAN 192.168.40.1/24. Pada bagian interface-nya, rekan-rekan silahkan pilih WLAN. Lalu apply, lalu oke. Setelah ini, setelah kita memberikan IP address untuk komputer kita dan WLAN, kita pilih pada bagian menu IP lagi, pilih DHCP server. Pada DHCP server, rekan-rekan silakan klik pada bagian menu DHCP setup. Pada DHCP server interface, rekan-rekan arahkan ke LAN. Berikutnya pilih next, pilih next lagi, pilih next lagi, next, 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 dan setup completed successful. Klik OK. Setelah DHCP server kita setting, kita akan menunggu apakah komputer kita sudah mendapatkan akses internet atau belum. Nah, kita bisa dilihat di sini di bawah. Di sini kita belum mendapatkan akses internet. Nah, kita tunggu proses untuk bisa komputer kita terkoneksi ke dalam jaringan yang telah kita tadi setting. Nah, rekan-rekan sekalian bisa dilihat di sini kita sudah mendapatkan internet setelah kita menyeting daripada DHCP servernya. Langkah berikutnya, kita masuk ke dalam browser. Di sini kita ketikkan SNTP client. Nah, ini kita pilih. Lalu kita pilih pada bagian ini. Pada bagian ini rekan-rekan sekalian, rekan-rekan pilih pada server 0.id.pol.ntp.org. Blok dari mulai angka 0 ini hingga org, lalu klik kanan copy. Kembali ke Winbox, rekan-rekan sekarang masuk ke bagian sistem, lalu cari pada bagian SNTP client. Klik pada bagian enable, pilih pada primary NTP server, lalu pastekan. Berikutnya kembali lagi ke browser, pilih pada bagian urut 2, yaitu server 1.id.pol.ntp.org. Lalu kita kopikan lagi, kita kembali ke Winbox, lalu pastekan lagi. Berikutnya kita tinggal klik apply, lalu oke. Setelah kita selesai memberikan SNTP client, kita akan mencoba memeriksa jam. Nah, di sini terdapat time-nya 23 17 menit dan 40 detik. Pada tanggal Februari tanggal 4 2023, time zone-nya Asia Jakarta. Kebetulan saya pada saat ini berada di posisi daerah Jakarta. Jadi kalau rekan-rekan nanti bisa mencari sesuai dengan daerah rekan-rekan. Kalau sudah, kita klik apply, lalu oke.
Langkah berikutnya, kita akan mencoba mengaktifkan hotspotnya. Kita masuk lagi ke dalam IP, menu IP, lalu pilih di sininya hotspot. Pada bagian hotspot, rekan-rekan cari bagian server. Di dalam menu server, rekan-rekan tinggal pilih hotspot setup. Pada hotspot interface-nya, silakan diisikan WLAN pada bagian WLAN 1. Lalu pilih next. Pilih next lagi, next. 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 Pada DNS name, rekan-rekan silakan isikan atau boleh juga dikosongkan. Di sini saya coba akan isikan. education77.com. Lalu pilih next. Pilih lagi next dan successful. Berikutnya, rekan-rekan silakan pilih bagian server profile. Nah, di sini pada bagian server profile, pada bagian yang kedua, kita ini double klik 2 kali atau klik 2 kali. Pada bagian ini, rekan-rekan pada bagian menu login, rekan-rekan silakan checklist pada bagian HTTP pub dan MAC cokinya. Sedangkan pada cokinya tinggal dibuang saja. Lalu apply, lalu OK. Langkah berikutnya masih pada bagian hotspot. Rekan-rekan pilih user profile. Pada bagian user profile, rekan-rekan tinggal klik add. Lalu di sini berikan nama contohnya 1 MB. Di sininya pada rate limit RxTX-nya isikan 1M / 1M. Maksudnya ini adalah untuk upload dan downloadnya kita berikan 1 megaan. Lalu kita pilih apply, lalu OK. Lalu kita berikan lagi 1 lagi. Di sininya untuk yang 2 mega, 2 MB. Rate-nya sama 2M / 2M. Lalu klik apply, lalu OK. Kita sudah membuat bandwidth pada hotspot kita. Lalu kita pilih pada bagian user. Pada bagian user, rekan-rekan silakan klik add atau tanda plus ini. Pada bagian sini, rekan-rekan silakan berikan nama untuk akses daripada handphone kita, bisa login ke dalam router bot kita yang telah kita konfigurasi atau kita setting. Di sini kita berikan contoh AD, namanya AD, kita huruf kecil semuanya aja. Lalu passwordnya kita berikan satunya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Pada profilnya, rekan-rekan silakan pilih 1 MB. Kalau sudah, kita klik apply, lalu OK. Berikutnya kita tambah lagi 1 lagi. Di sini username-nya atau name-nya kita ganti menjadi kakak. Passwordnya 2-nya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Profilnya kita arahkan ke 2 MB. Sehingga nanti untuk handphone yang menggunakan login dengan username kakak akan mendapatkan bandwidth sebesar 2 mega. Lalu kita klik apply, lalu OK. Baik, kalau sudah, sekarang kita masuk ke dalam wirelessnya. Klik pada bagian menu wireless di sini. Pada bagian wireless ini rekan-rekan tinggal klik 2 kali atau double klik. Nah, di sini rekan-rekan pada modenya yang tadinya station ganti menjadi AP Bridge. Lalu pada bandnya
rekan-rekan silahkan pilih pada 2 GHz BGN. Pada frekuensinya silakan pilih di antara ini atau boleh juga pilih auto. Nah, berikutnya SSID-nya, di mana nanti SSID ini akan dikenali oleh handphone sebagai nama daripada router board kita. Di sini contohnya saya berikan nama education. Kalau sudah, pilih pada bagian WPS modenya itu disable. Lalu klik apply, lalu OK. Baik rekan-rekan sekalian, sampai di sini kita akan mencoba apakah handphone kita sudah bisa terkoneksi ke dalam router board untuk mendapatkan jaringan internet. Kita akan masuk ke dalam tampilan handphonenya. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang saya sudah masuk ke handphone saya. Di sini kita akan mencoba masuk ke dalam setelan Wi-Fi-nya. Kita matikan terlebih dahulu Wi-Fi kita. Lalu kita nyalakan kembali untuk mendapatkan jaringan yang tersedia. Nah, di sini terdapat jaringan education. Kita pilih education. Maka secara otomatis kita akan dibawa masuk ke dalam router board kita. Nah, di sini kita akan memberikan nama loginnya yang telah kita bikin tadi, yaitu KK, hurufnya kecil semuanya. Dan untuk login KK ini kita diberi bandwidth sebesar 2 mega. Lalu ketika ketikan passwordnya, 2-nya 5 kali, itu 2, 3, 4, 5. Lalu kita klik OK. Sudah terhubung. Nah, sekarang kita akan mencoba ke dalam browser ataupun ke dalam menunya browser. Kita masukkan di sininya education77.com. Nah, di sini bisa tampak oleh kita rekan-rekan sekalian, welcome kakak. IP address yang diperoleh adalah 192.168.40.254. Ya, backupnya dan downnya sudah tampak. Lalu kita coba kembali dan kita coba membuka YouTube. Di sini saya akan coba buka YouTube daripada YouTube yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat terjadi buffering sebentar. Untuk bandwidth 2 mega yang kita sudah pasangkan pada router board kita. Langkah berikutnya, kalau dianggap sudah cukup, sebelum kita nanti lanjut ke part 2, kita akan membackup daripada konfigurasi yang telah kita bikin barusan. Caranya mudah, rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan tinggal klik file. Di sini ada klik file, menu file. Lalu rekan-rekan silakan klik backup. Lalu berikan namanya di sininya contoh education. Passwordnya silahkan rekan-rekan bebas memberikan password daripada hasil konfigurasi kita pada Winbox. Lalu kita klik backup. Nah, di sini sudah muncul ya, education sudah muncul backupnya education77.backup. Nanti kita bila sewaktu-waktu kita membutuhkan settingan ini, kita tinggal mengklik tombol restore. Sampai di sini rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya yang baru belajar tentang router board.
dan ingin usaha untuk voucher WiFi di rumah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.